Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Nur Hasimah, NPM 1911100152. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengendalian. Apa sih itu pengendalian? Pengendalian menurut umum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun, serta mengadakan koreksi jika terjadi sebuah penyimpangan. Jadi maksudnya adalah suatu proses pengamatan dalam kegiatan organisasi agar tidak terjadi sebuah penyimpangan. Adapun definisi pengendalian menurut para ahli, yang pertama menurut Pugliadi. Dia mengatakan bahwa pengendalian merupakan usaha untuk mencapai sebuah tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Jadi, ini adalah sebuah usaha-usaha dari organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melalui perilaku yang diharapkan oleh organisasi itu sendiri. Yang kedua ada menurut Dessler dan Dharma. Dia mengatakan bahwa pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi sebuah resiko. Jadi maksudnya adalah organisasi membuat sebuah kebijakan-kebijakan dan prosedur lalu dikembangkan untuk menghadapi sebuah permasalahan-permasalahan atau resiko yang timbul. Yang selanjutnya adalah menurut Firdaus Ahmad, Dunia Wasilah tahun 2009. Dia mengatakan pengendalian merupakan suatu usaha manajemen untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Melalui proses pembandingan ini, hasil yang sesungguhnya dengan program atau anggaran yang disusun, maka manajemen dapat melakukan sebuah penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh sebuah laba dari berbagai produk yang dihasilkan. Jadi di samping itu, para manajemen dapat mengadakan sebuah tindakan-tindakan koreksi jika terjadi sebuah penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari hasil perbandingan itu sendiri. Terakhir ada menurut Sondang F. Siagian. Dia mengutarakan bahwa pengendalian adalah sebuah proses pengamatan daripada pelaksanaan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya adalah sebuah pengawasan atau pengamatan dalam semua kegiatan-kegiatan organisasi agar suatu kegiatan itu berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Dari hasil perbandingan itu sendiri. Terakhir ada menurut Sondang F. Siagian. Dia mengutarakan bahwa pengendalian adalah sebuah proses pengamatan daripada pelaksanaan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya adalah sebuah pengawasan atau pengamatan dalam semua kegiatan-kegiatan organisasi agar suatu kegiatan itu berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujaya Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pengendalian dan fungsi tujuan pengendalian. Asas-asas pengendalian, Harold Scholl and Chris Odon menetapkan asas pengawasan sebagai berikut. 1. Asas tercapainya tujuan, Principle of Assurance of Objective. Pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan koreks untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi dan perencanaan.
2. Asas efisiensi pengawasan, Principle of Efficiency of Control. Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. 3. Asas tanggung jawab pengawasan, Principle of Control Responsibility. Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan perencanaan. 4. Asas pengawasan terhadap masa depan, Principle of Future Control. Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan ke arah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. 5. Asas pengawasan langsung, Principle of Direct Control. Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manajer harus dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan merencanakan ialah mengusahakan terdapat mungkin cara petugas memiliki kualitas yang baik. 6. Asas refleks perencanaan repression of planner. Pengawasan harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter yang disusun perencana. 7. Asas penyesuaian dengan organisasi, Principle of Organizational Stability. Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dan bawahan merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian, pengawas yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer sehingga mencerminkan struktur organisasi. 8. Pengawasan individual. Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik kontrol harus ditunjukkan terhadap kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain tergantung pada tingkat dan tugas manajer. 9. Asas standar, Principle of Standard. Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang dicapai. Efektif dan efisien, asas wewenang terhadap strategis. Pengawasan yang memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan. 10. Asas pengecualian. Efisiensi dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama. 11. Asas pengawasan fleksibel. Pengawasan harus luas untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencana. 12. Asas kemajuan kembali. Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk tercapainya tujuan. 13. Asas tindakan. Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana organisasi, stepping, dan directing. Sekarang akan membahas fungsi dan tujuan pengendalian. Fungsi pengendalian Sekarang akan membahas fungsi dan tujuan pengendalian. Fungsi dan tujuan pengendalian. Fungsi pengendalian berperan untuk mendeteksi kelemahan yang menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dicakup dalam fungsi pengawasan adalah menciptakan standar atau kriteria, membandingkan hasil monitoring dengan standar, melakukan perbaikan atas deviasi atau penyimpangan, merevisi dan menyesuaikan metode pengendalian sebagai respon atas hasil pengendalian dan perubahan kondisi, serta mengkomunikasikan dan menyesuaikan tersebut ke seluruh proses manajemen. Adapun fungsi pengendalian yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Koordinasi antar sebagai bagian dari organisasi. 3. Komunikasi informasi. 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. 6. Memajukan efisiensi dalam operasi. 7. Meningkatkan akuntabilitas. 8. Merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, ketentuan yang berlaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Julianti dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan materi jenis pengendalian dan proses cara pengendalian. Jenis pengendalian di sini terdapat beberapa klasifikasi pengendalian yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Klasifikasi tersebut bisa dilihat dari fokus pengendalian dan objek maupun subjek pengendalian. Gambar jenis-jenis pengendalian yang berdasarkan fokus, objek maupun subjek pengendalian. Ditinjau dari fokusnya, jenis pengendalian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengendalian pendahuluan. Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber manusia, bahan, dan modal yang diperlukan sudah dianggarakan. Sehingga bila mana kegiatan dilakukan, maka sumber daya tersebut tersedia. Baik menyangkut jenis, kualitas, kuantitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan. Anggaran biasanya dipergunakan untuk kepentingan ketenaga kerjaan maupun menyangkut penunjang sarana produksi tertentu. Prosedur pengendalian pendahuluan meliputi seluruh upaya manajemen untuk meningkatkan kemungkinan perbandingan yang menguntungkan antara hasil-hasil nyata dengan hasil-hasil yang direncanakan. Adapun instrumen penting untuk melaksanakan pengendalian ini adalah kebijakan. Beberapa teknik pengendalian yang bisa digunakan dalam pengendalian pendahuluan meliputi pemilihan dan penempatan karyawan, penarikan staf, pemeriksaan material, penganggaraan modal, dan penganggaraan keuangan. Dan yang kedua, ada pengendalian bersamaan. Sementara pengendalian pendahuluan memastikan ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan bahan. Pengendalian bersama memantau operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa berbagai tujuan tengah direalisasikan. Pengendalian bersamaan terutama diimplementasikan melalui kegiatan dari para manajer. Dengan melakukan pengamatan pribadi secara langsung, para manajer menentukan apakah pekerjaan berlangsung dalam cara yang ditetapkan oleh kebijakan dan prosedur perusahaan. Dalam hal ini, manajer melakukan fungsi pengarahan pada pekerja bawahannya. Pengarahan yang dimaksud dengan melalui tindakan ketika mereka memberikan instruksi pada bawahan dalam berbagai metode dan prosedur yang layak serta mengawasi pekerjaan bawahan untuk menjamin supaya pekerjaan dikerjakan dengan baik. Dan yang ketiga ada pengendalian umpan balik. Sistem pengendalian umpan balik biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. Misalnya, laporan keuangan dari sebuah perusahaan digunakan untuk menilai kelayakan hasil-hasil historis dan untuk menetapkan keinginan untuk membuat perubahan dalam perolehan sumber daya atau kegiatan operasional di masa depan. Pengendalian umpan balik dapat juga digunakan sebagai dasar untuk membuat berbagai keputusan lainnya, termasuk keputusan yang berhubungan dengan harga yang dibebankan untuk produk atau jasa, pembatalan produk atau program, pengurangan atau penambahan karyawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada proses cara pengendalian. Proses cara pengendalian meliputi langkah-langkah di proses pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar, menentukan penyimpangan yang ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Dan yang kelima, ada rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisis kembali. Apakah sudah benar-benar realistis atau tidak? Jika belum benar atau realistis, maka rencana itu harus diperbaiki. Dan yang
Selanjutnya ada cara pengendalian. Cara-cara pengendalian terdiri dari yang pertama, ada pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan secara sendiri oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai yang dikehendaki. Dan yang selanjutnya ada kebaikan dari cara ini adalah yang pertama, jika ada kesalahan dapat diketahui sendiri mungkin sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat. Dan yang kedua, akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dan bawahannya. Jadi terjamin hubungan silaturahminya jika antara atasan dan bawahan bekerja sama dengan benar. Dan yang selanjutnya ada akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan karena merasa diperhatikan oleh atasannya. Dan yang keempat ada akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bisa berbagi kebijaksanaannya selanjutnya. Yang terakhir ada dapat menghindari timbulnya kesan laporan atau semisal asal Bapak senang atau ABS. Keburukan dari cara ini adalah yang pertama, waktu seorang manajer banyak tersita sehingga untuk pekerjaan lainnya berkurang, misalnya planning lain-lainnya. Dan yang kedua, mengurangi inisiatif bawahan karena merasa bahwa atasannya selalu mengamatinya. Dan yang ketiga, ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain-lainnya. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat atau on the spot observation, dan laporan di tempat atau on the spot report. Dan yang kedua, ada pengawasan tidak langsung. Pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan oleh bawahan baik secara lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Kebaikan dari cara ini adalah yang pertama, waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada biaya pengawasan relatif kecil. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dan melaksanakan pekerjaan. Keburukan dari cara ini adalah yang pertama, laporan kadang-kadang kurang objektif karena ada kecenderungan untuk melaporkan yang baik-baik saja. Yang kedua, jika ada kesalahan-kesalahan terlambat mengetahuinya sehingga perbaikannya pun terlambat. Yang ketiga, kurang menciptakan hubungan-hubungan antara atasan dan bawahan. Dan yang ketiga, ada pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengendalian yang dihususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan pengendalian. Yang diharapkan pengendalian ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan untuk di kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat dan waktu pengendalian dan pengendalian yang efektif. Sifat dan waktu pengendalian atau kontrol dibedakan atas beberapa jenis, yaitu preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan untuk menghindari penyimpanan dalam sebuah pelaksanaannya. Di sini juga ada beberapa cara untuk melakukannya, yaitu A. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan. Jadi maksudnya untuk memproses pelaksanaan agar dapat dipahami oleh semua pekerja. Yang B. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerja. Jadi maksudnya
agar semua karyawan harus menaati sebuah peraturan di dalam perusahaan tersebut yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang C, menjelaskan dan mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaannya. Jadi maksudnya menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan di dalam suatu pekerjaan tersebut agar berjalan lancar. Yang D, mengorganisasikan segala macam kegiatan. Yang E, menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi setiap karyawan. Yang F, menetapkan sistem koordinasi, laporan, dan pelaksanaannya. Yang G, menetapkan fungsi bagi staf karyawan yang melakukan kesalahan. Jadi kalau yang G itu jadi menentukan sanksi bagi karyawan yang melanggar sebuah peraturan di dalam perusahaan tersebut, jadi dikenakan sanksi. Jadi yang kedua itu preventive control adalah pengendalian setelah terjadi pelaksanaan agar pelaksanaan yang sama tidak terjadi lagi seperti pelaksanaan yang di minggu lalu. Jadi agar tidak terjadi ke minggu sekarang. Yang cara untuk melakukannya adalah membandingkan antara hasil dan rencana. Jadi membandingkan hasil dari minggu lalu sampai minggu sekarang, bagaimana hasil dan rencana dan kemajuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi di dalam suatu perusahaan tersebut bagaimana mengatasi sebuah kesalahan agar bisa diperbaiki, agar ke minggu-minggu kedepannya lebih baik lagi. Yang selanjutnya memberikan penilaian terhadap pelaksanaan, jika perlu memberikan sanksi hukum ke depannya. Jadi seperti ini, ketika di dalam suatu perusahaan jika ada yang melanggar suatu pelaksanaan di kantor atau melanggar kegiatan atau bagaimana macamnya, jadi dikenakan sanksi, jika perlu dihukum agar kedepannya lebih baik lagi untuk para karyawan yang melanggar sanksi tersebut. Yang selanjutnya menilai kembali prosedur pelaksanaan yang ada. Jadi melihat kembali prosedur yang dimana pelaksanaannya bisa terpantau. Yang selanjutnya mengecek kebenaran laporan yang dibuat petugas. Jadi di dalam suatu perusahaan ada petugas yang mengecek bagaimana semua karyawan dalam perusahaan tersebut apakah udah menaati peraturan perusahaan tersebut atau belum. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Jadi dalam suatu perusahaan harus meningkatkan sebuah keterampilan sebuah karyawan dan kemampuan perusahaan tersebut. Yang ketiga itu yang selanjutnya itu mengecek kebenaran laporan yang dibuat petugas. Jadi di dalam suatu perusahaan ada petugas yang mengecek bagaimana semua karyawan
dalam perusahaan tersebut, apakah udah menaati peraturan-peraturan perusahaan tersebut atau belum. Yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Jadi dalam suatu perusahaan harus meningkatkan sebuah keterampilan sebuah karyawan dan kemampuan perusahaan tersebut. Yang ketiga, pengendalian saat proses dilakukan jika terjadi kesalahan. Jadi ketika di dalam suatu perusahaan tersebut terjadilah kesalahan, maka harus segera diperbaiki. Yang keempat itu pengendalian berkala. Pengendalian yang dilakukan secara berkala. Yang kelima, pengendalian mendadak. Yaitu maksudnya pengendalian mendadak, jadi maksudnya pengendalian di mana suatu pengawas yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui bagaimana suatu karyawan tersebut perilaku atau tingkahnya dan apakah karyawan tersebut mematuhi peraturan-peraturan atau tidak. Jadi supaya kedisiplinan karyawan tersebut terjaga. Yang keenam, pengamatan melekat. Maksudnya pengendalian yang dimulai dari sebelum dan sesaat dan sebuah kegiatan yang dilakukan. Adalah pengendalian atau disebutnya controlling, adalah aktivitas pengawasan untuk memastikan tercapai sesuai rencana dan rekomendasi. Setiap definisi signifikan. Efektif adalah perencanaan tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat di serangkaian alternatif atau pilihan cara dan penentuan pilihan dari beberapa pilihan yang lainnya. Efektif juga bisa disebut diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan-tujuan yang telah dilakukan. Jadi pengendalian efektif adalah proses memastikan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga tercapai target dan tujuan yang diinginkan dicapai dengan tepat sehingga dapat dijalankan dalam suatu organisasi. Itu karakteristik controlling efektif. Karakteristik dari controlling efektif diantaranya akurat itu bisa disebutkan tepat. Yang kedua itu tepat waktu. Yang ketiga objektif dan menyeluruh. 4 terpusat pada titik-titik controlling yang strategik. Yang kelima itu realistik secara ekonomis. Yang keenam koordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang ketujuh itu fleksibel. Yang kedelapan bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Yang kesembilan itu realistik secara organisasional. Yang ke-10 diterima para anggota organisasi. Sekian dari saya. Saya akan membahas pengertian evaluasi menurut para ahli.
Pengertian evaluasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Livingstone. Pengertian evaluasi adalah penaksiran atau perkiraan terhadap pertumbuhan serta kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang sudah ditetapkan. 2. Sudijono 1996. Pengertian evaluasi adalah penaksiran atau interupsi yang bersumber pada data yang kuantitatif. Sedang data kuantitatif merupakan hasil dari suatu pengukuran. 3. Nurkacana 1983. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. 4. Rakajoni 1975. Evaluasi adalah suatu proses untuk mempertimbangkan suatu barang atau objek, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut dengan value judgment. 5. John M. Echol dan Hasan Sadili 1983. Secara harfiah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. 6. Kumano 2001. Evaluasi adalah penilaian terhadap data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan assessment. 7. Ralph Taylor. Beliau menyatakan bahwa pengertian evaluasi adalah suatu proses pengumpulan pendidikan sudah tercapai. 8. Kolongesi 1995. Evaluasi adalah suatu keputusan mengenai nilai yang berdasarkan pada hasil pengukuran. 9. Jones. Evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbangkan manfaat suatu program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, serta bentuk rekomendasi. 10. Staplebeam 1971. Evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision in alternative, yang artinya dalam evaluasi terdapat beberapa unsur yaitu sebuah proses, perolehan, penggambaran, penyediaan, informasi yang berguna, dan alternatif keputusan. Perkenalkan, nama saya Hilda Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi dan tujuan evaluasi. Yang pertama, fungsi evaluasi. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi evaluasi formatif dan fungsi evaluasi sumatif. Fungsi evaluasi formatif artinya evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan seperti program, orang, produk, dan sebagainya. Sedangkan fungsi evaluasi sumatif artinya evaluasi dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan, untuk seleksi, untuk keterangan, atau untuk lanjutan. Jadi perbedaan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif yaitu kalau evaluasi formatif biasanya digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program dan biasanya dilaksanakannya itu pada saat program itu sedang berjalan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif biasanya digunakan untuk menilai manfaat dari program itu. Nah, dari hasil evaluasinya dapat ditentukan program tersebut bisa dilanjutkan atau dihentikan. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif yaitu pada akhir program tersebut. Nah, jadi evaluasi itu hendaknya bisa membantu pengembangan implementasi kebutuhan suatu program, memperbaiki program untuk mempertanggungjawabkan serta menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat dari program tersebut. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Menurut Supriyanto, tujuan pelaksanaan evaluasi suatu program yaitu yang pertama sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan dan perencanaan program yang akan datang, karena hasil dari evaluasi itu sendiri dapat memberikan pengalaman mengenai hambatan ataupun pelaksanaan program yang kemudian dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijaksanaan dan pelaksanaan program selanjutnya. Yang kedua, sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya, dan manajemen saat ini serta di masa mendatang. Karena kalau tidak ada evaluasi, kemungkinan akan terjadi pemborosan yang sebenarnya bisa saja diadakannya penghematan serta dapat digunakan untuk program-program lain. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Nah, sehubungan dengan ini diperlukannya adanya kegiatan melakukan pengecekan kembali relevansi kegiatan atau relevansi program dalam perubahan sekecil apapun secara terus-menerus. Kemudian mengukur kemampuan terhadap target yang direncanakan, dan yang terakhir
menentukan sebab dan faktor dari luar maupun dari dalam yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model evaluasi. Model dan evaluasi terdiri dari satu model Taylor. Model Taylor disebut juga model black box karena pada model ini sangat menekankan adanya tes awal dan tes akhir. Dengan demikian, apa yang terjadi dalam proses tidak diperlukan. Dimensi proses ini dianggap sebagai kotak hitam yang menyimpan segala macam teka-teki. Menurut Taylor, ada tiga langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. 2. Menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. 3. Menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk mengatur tingkah laku peserta didik. 2. Model yang berorientasi pada tujuan. Evaluasi diartikan sebagai proses pengukuran hingga mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Model ini banyak dipergunakan oleh guru-guru karena dianggap lebih praktis untuk menentukan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Dengan demikian, terdapat hubungan yang logis antara kegiatan, hasil, dan prosedur pengukuran hasil. Tujuan model ini adalah membantu Anda merumuskan tujuan dan menjelaskan hubungan antara tujuan observable dan dapat diukur measurable. Maka kegiatan evaluasi pembelajaran akan menjadi lebih praktis dan simpel. 3. Model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat, atribut tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Anda dapat menggunakan model ini untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, dan sikap. Yang keempat yaitu model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian, kongruens antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan objek evaluasi. Objek evaluasi adalah tingkah laku peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku yang diinginkan. Pada akhir kegiatan pendidikan baik yang menyangkut aspek yang kognitif, afektif maupun psikomotor. Model evaluasi ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu Education System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performance dari berbagai dimensi, tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat mutlak, intern maupun relatif ekstern. Yang keenam yaitu Illuminative Model, Malcolm Parlett dan Hamilton. Jika model measurement dan congruence lebih berorientasi pada evaluasi kuantitatif terstruktur, maka model ini lebih menekankan pada evaluasi kuantitatif terbuka, open-ended. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning Miller dalam konteks madrasah sebagai lingkungan material dan psikososial, di mana guru dan peserta dapat berinteraksi. Yang ketujuh itu model responsive. Sebagai model illuminatif, model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Evaluasi tidak diartikan sebagai pengukuran melakukan pemberian makna atau melakukan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dalam
program pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yaitu pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu kesatu yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktek evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditunjukkan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem diartikan dengan evaluasi, maka perbahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah suatu metode proses dalam pelaksanaan tugas individu atau kelompok dalam suatu perusahaan dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian dan tujuan sebuah perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian suatu perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan dari tujuan agar segera dapat diperbaiki sesuai dengan tujuan awal. Hasil dari evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan untuk banyak penggunaan, diantaranya pengembangan SDM, pemberian kompensasi, program peningkatan kinerja, program kepegawaian, dan menghindari perlakuan diskriminasi. Dan dalam tujuan penilaian kinerja terdapat pendekatan ganda terhadap tujuan penilaian prestasi kerja, diantaranya sebagai tujuan evaluasi dan pengembangan. Tujuan evaluasi yang berisi hasil dari penilaian prestasi kerja yang dapat digunakan sebagai informasi untuk mengembangkan atau memperbaiki pribadi anggota organisasi. Untuk pengertian evaluasi program sama seperti evaluasi sebelumnya, hanya saja bila evaluasi kerja mengedepankan sesuatu yang dicapai, maka untuk evaluasi program mengedepankan rancangan mengenai asas serta usaha. Adapun fungsi evaluasi sebagai berikut: membantu perencanaan di masa yang akan datang, menentukan kelemahan dan kekurangan program baik dari segi teknik maupun administrasi, membantu menentukan strategi dan penyempurnaan kebijakan penyuluhan. Jadi dapat difahami, tujuan adanya evaluasi program adalah untuk memberikan pertimbangan sebelum adanya keputusan dari pemilih kebijakan. Dalam model-model evaluasi program, keeratan antara evaluasi program dengan jenis program yang dievaluasi dipengaruhi oleh ketepatan dalam memilih model evaluasi. Taib Nafsi sama mengemukakan bahwa model evaluasi program terdiri dari 1. Model evaluasi CIPP yang terdiri dari 4 jenis evaluasi, yaitu evaluasi konteks sebagai kegiatan pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan dan mendefinisikan lingkungan yang relevan, evaluasi input sebagai masukan yang bertujuan untuk menentukan metode pelaksanaan tujuan program, evaluasi proses, dan evaluasi produk untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. 2. Model evaluasi UCCLA. Model ini dikembangkan oleh Alkin dan mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan memilih, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan. 3. Model Brin-Kerhoff yang mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri. Di antaranya fixed versus emergent evaluation. Desain evaluasi fixed harus direncanakan secara sistematis dan terstruktur. Sebelum program dilaksanakan, desain evaluasi ini dikembangkan berdasarkan tujuan program. Kemudian disusun pertanyaan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh. Formative versus summative evaluation berfungsi untuk memperbaiki kurikulum dan pembelajaran
sedangkan evaluasi sumatif berfungsi untuk melihat manfaat kurikulum dan pembelajaran secara menyeluruh. Experimental design versus natural inquiry, yang dimana kriteria internal dan eksternal sangat diperlukan juga manipulasi terhadap lingkungan dan pemilihan strategi yang dianggap pantas. 4. Evaluasi STEC. Dalam evaluasi program, Morrison mengemukakan ada 3 komponen yang harus diperhatikan, yaitu deskripsi, kriteria, dan judgement atau pertimbangan. Deskripsi program diperlukan untuk pengumpulan informasi tentang sesuatu yang dinilai. Kriteria berhubungan dengan dasar yang dipergunakan untuk sampai pada judgement. Dalam operasional model evaluasi STEC menekankan pada 2 jenis operasi, yaitu deskripsi dan pertimbangan, yang dibedakan dalam 3 fase evaluasi program, yaitu persiapan atau pendahuluan, proses atau transaksi, dan keluaran atau hasil. Deskripsi matriks berhubungan dengan intens atau akibat. Judgement dengan kriteria atau tolak ukur. Penekanan paling besar pada model ini adalah pendapatan bahwa evaluator membuat keputusan tentang program yang sedang dievaluasi. Matriks pertama, deskripsi, berkaitan atau menyangkut 2 hal yang menunjukkan posisi sesuatu, yaitu maksud atau tujuan yang diharapkan oleh program dan pengamatan atau akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya, evaluator mengikuti matriks kedua yang menunjukkan langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar. Menurut STEC, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program, harus melakukan dua perbandingan berikut, diantaranya 1. Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama, dan 2. Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Logika model evaluasi STEC cocok dipakai pada evaluasi dan monitoring program, pemberdayaan, pelatihan, dan pendidikan. 5. Model evaluasi Profus. Menurut Madaus, Shriven, dan Staffelbeam, model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus bertujuan untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan.